Ya, masalah pemberi kue dengan toko, transaksinya itu nanti kalau misalkan banyak yang basi, itu nggak mau tanggung orang yang tempat dijual itu. Tapi untungnya juga dibagi. Ini heboh kue ini, mencok untungnya. Cok dong dari heboh kue pokoknya sama belum mencok Rp1,000. Jadi cok Rp1,000. Sebenarnya yang seperti ini ada beberapa cara bisa diislamkan. Pertama adalah sewa tempat. Saya sewa tempat untuk taruh kue. Sifatnya adalah taruh kue itu adalah saya sewa tempat di sini. Ya, sewa tempat. Jadi soal nanti berapa yang laku saya nggak tahu. Ada saya tidak mau ikut campur rugi dan itu tidak. Karena saya sudah karena apa? Ini adalah kita menyewakan tempatnya taruh kue itu. Silakan bisa taruh kue itu. Atau sifatnya adalah kita selaku orang yang punya toko itu adalah sebagai piala. Artinya bahwa kita perantara saja. Nah dari perantara saya yang menyediakan sarana perantara jasa saya sehingga si penjual itu bisa bertemu dengan pembeli. Saya yang menjadi penengahnya. Maka saya ambil untung daripada apa? Untung dan sebagai jasa penengah itu boleh dalam Islam. Boleh. Makanya dari sini untungnya diambil dari mana? Yang akan dijual, akan diberikan kepada pialang atau seorang yang menjadi penengah itu dari mana? Kalau sewa sebenarnya kan langsung. Ini saya taruh kue di sini, saya bayar sewa ini, pokoknya bapak taruh kue terserah bapak, tapi bayarnya sekian. Terserah nanti jual berapa yang laku saya tidak mau tahu, rugi kan itu saya mau tahu, pokoknya sewa. Betul juga jasa saya mempertemukan antara barang bapak dengan pembeli. Jasa saya dijualnya berapa. Nah sekarang yang jual kue itu nggak langsung bayar, tapi dia bayar dari mana? Dari situ nanti ambilnya ya, dari kue saya. Dari kue saya nanti ambil. Semestinya sudah dibayar dari awal kan? Artinya bahwa jasa saya itu dibayar, pokoknya satu piring kue itu bayar 5.000. Terserah dijualnya berapa nanti kan? Pokoknya jasa saya. Bapak sudah pakai tempat saya semuanya. Jasa. Tapi sekarang ternyata kita siap untuk nggak dibayar duluan, tapi lihat dari mana? Dari hasil di situ nanti ambil bapak mengambil untung, ambil dari situ sendiri ya. Kalau demikian adanya berarti saya sudah bermurah hati dengan dia ambil untung dari situ kan. Artinya bahwa mau nyari heboh saja berarti ya jasa lu cuma nyari beda kan. Transaksi yang menjadikan itu logis dan sesuai, sewa tempat atau sebagai penjual jasa kita diambil oleh dia. Sebenarnya dari awal harus dia kasih. Ternyata nggak dikasih dari awal, sudah ambil sama sendiri kita berapa yang sanggup kita jual. Udah kita sendiri dimasukkan lagi ke dalam itu. Berarti tidak salah, ya, tidak salah itu boleh. Cuma diperjelas transaksinya itu, kalau diperjelas mekanisme ataupun skema itu seperti itu. Jadi boleh saja boleh. Asal kita mau terima. Jadi untung saya dari mana? Dicok kurang dari duanya untuk berjalan kok. Berarti sudah bermurah hati dari kita. Akad jual beli antara yang pembeli dan penjual. Nah itu kalau saya jasa ya antara bukan saya hanya sebagai apa punya tempat saya sewakan atau saya sebagai jasa penemu antara penjual dan pembeli. Sama seperti misalkan kalau ada orang yang menginap di hotel ini kita kasih kepada orang yang ngajak nginap di hotel ini kita kasih dia yang mempertemukan kita antara orang yang mau nginap ini dengan yang punya hotel. Kita beri tips kepada dia atau sifatnya bayaran kepada dia. Berapa saya bayar? Berapa orang yang nginap? Segitulah udah bawa bayaran. Nah, boleh kalau memang dia mau seperti itu. Ini juga sama seperti itu. Baru pohon aku, naik menjual. Jadi sih udah mahal, yo pengen dino, hanan yo pengen dino.